Pria itu hanya membantu menahan tas bawaan yang hampir jatuh milik gadis bisu. Setelah turun dari kendaraan, gadis itu diam-diam mengikuti pria itu berjalan belasan kilometer. Melihat hal itu, pria itu mengira gadis itu menyukainya, lalu menasihati agar cepat melupakan dia, karena dia tidak tertarik padanya. Tak disangka saat dia hendak melanjutkan perjalanan, gadis itu kembali menarik tasnya dari belakang. Kali ini pria itu benar-benar kehilangan kesabaran, menyindir bahwa kalau mau mengejarnya, sebenarnya bisa saja, tapi harus ambil nomor antrean dulu, lalu tunggu di kota dengan sabar. Siapa sangka gadis itu malah memberi isyarat dengan bahasa tangan, bahwa dia tidak sengaja menguntit. Ternyata saat di kereta tadi, pria itu menerima telepon. Gadis itu kebetulan mendengar suara neneknya dari telepon itu. Demi menemukan neneknya, dia terpaksa terus mengikuti pria itu. Mendengar penjelasan itu, pria itu langsung canggung. Ternyata dia terlalu percaya diri mengira gadis itu jatuh hati padanya. Saat melihat kertas di tangan gadis itu, tertulis alamat neneknya. Pria itu baru sadar, gadis itu memang cucu nenek tersebut. Dia pun segera menelepon neneknya, mengatakan akan membawakan seseorang misterius, lalu memanggul tasnya menuju kota. Gadis itu baru merasa pria di depannya tidak sedingin yang dia kira, lalu mengikuti pria itu ke kota. Untuk memberi kejutan pada nenek yang berjualan buah, pria itu sengaja menutupi gadis itu di belakangnya, lalu berteriak ke lantai atas, "Ada yang mau mencuri buah nenek." Detik berikutnya, nenek itu berjalan turun sambil mengomel. Saat melihat di belakang pria itu berdiri, adalah cucu perempuannya yang sudah belasan tahun tak bertemu. Nenek itu langsung tertegun, karena tak bisa bicara. Gadis itu mengeluarkan ponsel dan menuliskan maksud kedatangannya, meminta neneknya menolong dia. Nenek yang biasanya ceria tak sanggup menahan diri lagi, segera memeluk erat cucunya. Melihat adegan haru itu, pria itu tak tahan, hanya menyalakan sebatang rokok, menahan air matanya sendiri. Ternyata ibu gadis itu meninggal karena kecelakaan beberapa bulan lalu. Ayahnya memaksa mengambil jantung gadis itu untuk menyelamatkan adiknya. Itulah sebabnya dia mencari perlindungan pada neneknya. Mendengar kisah malang itu, pria dingin itu meneteskan air mata di sudut matanya, merasa tak seharusnya bersikap kasar padanya. Sebagai bentuk permintaan maaf, pria yang biasanya dingin itu bahkan membelikan pakaian dalam berwarna merah muda untuk gadis itu, dan diam-diam mengawasinya dari luar jendela. Keesokan harinya, gadis itu datang ke toko tato milik pria itu, mengatakan neneknya khawatir rumah terlalu panas, maka dia disuruh menunggu di toko tato itu. Dua anak buah pria itu mengira dia akan menolak. Tak disangka detik berikutnya, pria itu malah membawanya ke kamarnya, berkata bahwa ruang geraknya hanya di kamar dan balkon. Selama tidak merusak barang, dia tidak akan marah. Namun baru saja pria itu pergi, gadis itu melihat gambar kupu-kupu yang dia buat. Mengingat kata-katanya bahwa selama tidak merusak barang tidak akan dimarahi, gadis itu malah menggambar beberapa bunga di bawah kupu-kupu itu. Saudara pria itu kaget, mengira dengan temperamen seperti itu gadis itu tak akan dibiarkan. Gadis itu pun mulai takut. Saat pria itu naik untuk mengambil barang, saudaranya buru-buru menjelaskan bahwa gadis itu tidak sengaja. Pria itu tetap menunjukkan kemarahan, merebut gambar dari tangan gadis itu. Gadis itu segera meminta maaf, lalu dengan alasan sekolah segera pergi, tanpa tahu bahwa pria itu sebenarnya tidak benar-benar marah. Dia malah merasa sudah terlalu galak hingga menakutinya. Sore harinya, pria itu menjemput gadis itu sepulang sekolah. Sebagai permintaan maaf, dia ingin memindahkan sekolah gadis itu ke kota asalnya. Saat itu seorang teman sekolah perempuan yang menyukai pria itu tidak senang, langsung bertanya kenapa mereka terlihat akrab. Gadis itu ketakutan dan ingin menjaga jarak. Tak disangka pria itu malah merangkul bahunya, memberi peringatan pada temannya. Kalau mau mengejar dia silakan saja, tapi kalau berani menyentuh gadis ini, dia tidak akan tinggal diam. Lalu dia menarik gadis itu pergi dengan sikap melindungi. Di dalam mobil, pria itu berniat membantu memasangkan sabuk pengaman, tapi citra garangnya sudah melekat di hati gadis